Hai, sahabat Shalom, Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Shemot. Shemot itu artinya nama-nama. Bacaannya kamu bisa lihat di dalam Keluaran pasal 1 mulai ayat 1 sampai dengan Keluaran pasal 6 ayat 1. Dan Shemot ini dia merupakan buku yang kedua yang ada di dalam Torah yang ditulis oleh Moshe, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan mendengarkan cerita tentang parasat Shemot ini, kita akan belajar dulu kata-kata Ibrani atau huruf-huruf Ibrani dari Shemot, yang artinya apa tadi? Iya, nama-nama, ya. Kalau namanya cuma satu itu Shem. Kalau namanya banyak, Shemot, ya. Nah, kita lihat gambar di sana. Di situ ada huruf Ibrani, Shin, Mem, Vav, Taf. Shin, Mem, Vav, Taf. Dibaca Shemot, artinya nama-nama. Di situ kamu bisa lihat ada gambar ya, seorang putri, kemudian di belakangnya itu ada seorang anak perempuan, dan di depannya itu ada air. Itu sebetulnya bukan kolam, tapi sungai Nil. Dan di tengah-tengahnya itu ada apa? Iya, ada keranjang bayi, berisi bayi yang kira-kira menurut kamu namanya siapa? Iya, Moshe, ya. Nah, itu yang pakai mahkota itu putrinya putri Firaun atau putri Faro yang bernama Bitya. Yang belakang itu adalah Miriam, kakak dari bayi Moshe yang ada di sungai Nil. Ya, Yaladim dikasihi Elohim, kita akan mendengar cerita yang selengkapnya dari parasat Shemot atau yang artinya nama-nama. Kenapa dinamain nama-nama? Karena di dalam Keluaran pasal 1 ini diawali dengan nama dari anak-anak Yaakov yang tinggal di Mesir. Jadi waktu itu Yaakov, ayah mereka itu sudah meninggal. Demikian juga dengan Yosef, saudara dari anak-anak Yakov ini juga sudah meninggal. Dan kita tahu bahwa Yosef pada waktu itu diangkat menjadi raja muda atau orang kedua yang paling berkuasa kerajaan Mesir. Nah, waktu itu Yakov sudah meninggal, Yosef sudah meninggal, kemudian Faro yang mengangkat Yosef menjadi raja Mesir juga meninggal. Jadi ini kejadiannya lama setelah Yosef sudah meninggal. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel atau bangsa Yehudi yang tinggal di Mesir, tepatnya di tanah Goshen? Mereka tetap tinggal di sana. Jadi mereka tidak kembali ke tanah Kanaan, ya. Lalu kemudian mereka makin lama makin bertambah banyak, seperti yang difirmankan atau seperti yang dijanjikan oleh Adonai Elohim, oleh Tuhan pada nenek moyang mereka Abraham, Yitzhak, dan Yaakov, bahwa bangsa Israel atau orang Yehudi ini akan bertambah banyak seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Dan janji Tuhan ini digenapi ketika bangsa Israel ini ada di tanah Mesir. Sehingga sebagai raja Mesir, dia merasa takut. Wow, bangsa Ibrani ini semakin lama semakin banyak. Jangan-jangan nanti mereka akan mengambil alih kerajaanku dan menjadi bangsa yang berkuasa di tanah Mesir. Ini tidak boleh terjadi. Lalu Faro berpikir, berpikir apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba, teng gitu ya, dia mendapatkan ide. Oh, kalau begitu aku akan membuat mereka menjadi budak. Supaya apa? Supaya jumlah mereka tidak bertambah banyak. Lalu Faro membuat pengumuman,
yang mengatakan bahwa bangsa Israel itu harus membangun kota perbekalan tanpa dibayar, tanpa diberi makan yang layak. Mereka harus bekerja keras. Ya, tetapi apa yang terjadi? Semakin bangsa Israel ditindas, semakin banyak jumlah mereka. Wow. Ya, kita di sini belajar. Tidak ada yang bisa mengalahkan janji Tuhan. Tuhan yang tidak urus, ya, tidak ada. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melawan Tuhan, ya. Nah, lalu satu hari Farao ini dia sedang beristirahat di kerajaannya. Orang ahli bintang yang tiba-tiba mengatakan kepada Farao, Farao, ada satu bintang yang sangat besar di langit. Hah? Ada satu bintang yang sangat besar di langit? Maksudnya apa? Itu tanda apa? Iya, bintang yang besar ini menandakan bahwa akan lahir seorang Mesias, seorang penyelamat yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kata Farao, hah? Kok bisa? Oh, hal ini tidak boleh terjadi. Kalau begitu, aku akan menyuruh 2 orang bidan, Sifra dan Pua, untuk membantu setiap wanita Yahudi yang akan melahirkan. Kalau anaknya laki-laki, maka anaknya itu harus dibunuh. Kalau anaknya perempuan, bolehlah dia hidup. Tetapi Sifra dan Pua ini sangat takut kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, sehingga dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Farao, ya. Lalu kemudian Farao menjadi marah dan dia mengatakan, setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh dengan dibuang ke sungai Nil. Lalu apa yang terjadi? Bangsa Israel dia terus mengerang, dia terus berdoa, berharap akan pertolongan Adonai Elohim terhadap mereka. Lalu kemudian ada satu keluarga dari suku Lewi, bernama bapaknya itu Amram, istrinya bernama Yohebed atau Yohebed, ya. Dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Setelah 3 bulan, mereka sudah tidak bisa menahan bayi laki-laki itu ada di rumahnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Yohebed? Dia membuat sebuah keranjang, lalu bayi ini diletakkan di keranjang dan kemudian ditaruh di sungai Nil. Lalu kemudian ya satu hari putri Farao yang bernama Bitya dia mau mandi. Kemudian dia mendengar suara bayi, owe. Terus dia memerintahkan pelayannya, pelayan, aku mendengar suara bayi, coba kamu cari. Apakah betul itu suara bayi? Kalau betul, ada di mana bayi itu? Dan ternyata memang betul, ya. Di tengah sungai Nil ada keranjang bayi. Nah, gambar yang tadi kita lihat, ya. Lalu kemudian Bitya ini dia menyuruh pelayannya untuk mengambil keranjang bayi dan waktu dilihat memang benar ternyata di dalam keranjang itu ada seorang bayi yang sangat luar biasa, mukanya bercahaya, mukanya sangat bagus sehingga Bitya dia ingin membawa bayi ini ke istananya dan mengangkatnya sebagai seorang anak karena dia tahu ini pasti bayi orang Ibrani, ya, yang karena pengumuman atau yang karena perintah
Faro, setiap bayi laki-laki itu harus dibunuh dengan dibuang ke sungai Nil. Ya, lalu kemudian Bitya ini memberi nama bayi ini sebagai Moshe, artinya diangkat dari air. Lalu siapa tadi anak perempuan yang ada di belakang itu? Seperti Ima Ira katakan tadi di awal, dia adalah Miriam, kakaknya Moshe, yang menjaga supaya bayi Moshe ini tetap selamat. Ya, Yaladim yang dikasih Elohim, tadi di awal Ima Ira sudah katakan, sebelum Moshe lahir, ahli bintang dari Faro ini melihat ada satu bintang yang cemerlang yang ada di langit, yang menandakan bahwa akan ada bayi yang lahir yang akan menjadi Mesias atau juru selamat yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika Yeshua HaMasyiah akan dilahirkan. Maka di langit itu ada satu bintang besar yang sangat cemerlang yang dinamakan bintang Mesias. Ya, dan memang ini benar. Yeshua HaMasyiah, dia lahir, dia akan menyelamatkan kita semua. Bukan hanya bangsa Yahudi, tetapi kita bangsa-bangsa yang percaya kepada namanya. Kita yang tadinya binasa akan kembali selamat, dipersatukan dengan Bapa di surga ketika kita menerima Dia sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Nah, Moshe juga ya, nanti di parasa-parasa yang akan datang kita akan mendengar bagaimana Adonai Elohim, bagaimana Tuhan dia memakai Moshe untuk menyelamatkan bangsa Yahudi yang menjadi budak atau diperbudak di tanah Mesir. Ayat hafalan Roma pasal 8 ayat 28. Di situ dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kol Hakavod, sampai jumpa Syabat yang akan datang. Syabat Shalom.